Oke, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Tepat pukul setengah 8 ya, waktu Indonesia Barat. Kita memulai eh, Zoom kali ini. Selamat malam semuanya Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Hari ini saya akan membahas tentang hati dan ginjal yang sehat, rahasia hidup yang lebih baik. Oke, saya izin untuk share screen dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Oke, eh, ini yang saya akan bahas tentang hati dan ginjal sehat, rahasia hidup lebih baik. Oke, nah, apa yang pertama saya mau bahas tentang apa saja fungsi organ hati. Bapak Ibu boleh tulis di kolom chat kira-kira apa aja fungsi organ hati gitu ya. Apa sih fungsinya hati begitu Bapak Ibu? Boleh diketik di kolom chat. Hati itu liver ya, sama ya. Membersihkan dari racun. Oke, terima kasih. Ada lagi lainnya? Apa fungsinya liver? Atau apa kegunaannya liver? Oh, metabolisme, menetralkan racun. Ada lainnya, Bapak Ibu? Oke, terima kasih buat jawaban-jawaban tadi. Jadi ini yang, oh, detoksifikasi. Ya, terima kasih. Jadi yang pertama ada ini, Bapak Ibu. Hati itu memproduksi albumin. Itu untuk memperkuat sistem imun atau daya tahan tubuh kita. Terus, hati juga membentuk sel darah merah dan trombosit supaya pembekuan darah tetap normal. Terus, membentuk dan menyimpan zat gizi, vitamin larut lemak, membentuk dan mengatur hormon, terus juga menghasilkan empedu untuk membantu pencernaan makanan. Terus tadi ada kata detox ya, membantu efektivitas obat, metabolisme alkohol dan menetralkan racun. Jadi hati itu punya banyak fungsi dan sangat penting buat menjaga kesehatan hati. Nah, karena yang judul saya ada hati dan ginjal, jadi yang kedua saya mari kita bahas tentang fungsi ginjal. Ini fungsi ginjal Bapak Ibu. Menyaring darah, mengatur kandungan air, elektrolit, dan kadar pH, buang kotoran yang nggak dibutuhkan oleh tubuh kita, terus menyerap kembali zat gizi atau darah yang diperlukan untuk tubuh. Selain itu, melakukan aktivasi, jadi melakukan untuk menjaga kesehatan tulang, terus produksi eritropoietin, itu untuk membantu pembentukan darah, memproduksi renin, itu buat kontrol tekanan darah, dan ternyata dari sini kita juga bisa menyimpulkan bahwa ginjal punya banyak fungsi dan sangat penting buat jaga kesehatan ginjal. Tadi ada hati dengan banyak fungsinya, ginjal dengan banyak fungsinya. Nah, penting ternyata untuk menjaga kesehatan ginjal dan hati. Nah, ini ya, jadi setiap apapun yang masuk dalam tubuh kita ada peran hati, yaitu berfungsi untuk menetralkan racun, melakukan metabolisme terhadap makanan dan obat. Nah, kalau ginjal fungsinya apa? Sama, berfungsi untuk mengeluarkan racun, membuang kotoran hasil metabolisme, jadi sisa-sisa, terus dan menyerap nutrisi yang diperlukan. Nah, kalau kita itu lalai dalam jaga kesehatan hati dan ginjal, biasanya kita akan mengalami kesulitan dalam pengobatan. Jadi akan susah kalau kita nggak jaga kesehatan hati dan ginjal kita. Karena hati dan ginjal adalah dua organ yang penting dalam tubuh kita. Dalam kalau hati menetralkan racun, kalau ginjal mengeluarkan racun. Nah, terus apa aja faktor-faktor yang dapat menyebabkan kerusakan hati? Ini yang pertama, konsumsi alkohol dalam jangka lama atau berlebihan. Jadi biasanya itu akan menyebabkan biasanya peremakan hati dan bisa mengarah ke yang lain. Terus, ini yang kadang kita nggak sadari. Konsumsi makanan tinggi gula, lemak, dan kalori yang ada di sekeliling kita. Banyak sekali sekarang makanan yang sudah siap saji,
makanan yang terjual di pasaran yang tinggi gula, lemak, dan kalori, kurang olahraga. Jadi karena eh, sudah semuanya bisa siap gitu ya, jadi kita kurang olahraga, terus di rumah terus nggak melakukan aktivitas apapun. Nah, ini bisa menyebabkan kerusakan hati Bapak Ibu dalam jangka lama. Terus begadang, begadang tuh kurang tidur. Jadi eh, karena mungkin faktor stres, kerjaan, itu bisa menyebabkan kerusakan hati. Terus selanjutnya adalah kebiasaan konsumsi obat dalam jangka panjang. Dan biasanya ini kadang banyak sekali konsumsi obat, tapi nggak sesuai dengan yang disarankan. Kadang tuh juga gitu. Minum aja obat apa-apa, minum. Nah, itu bisa menyebabkan kerusakan hati. Jadi nggak cuman ginjal yang rusak, tapi hati juga berpengaruh, Bapak Ibu. Terus yang terakhir, ada virus seperti hepatitis, infeksi parasit. Nah, itu menyebabkan kerusakan hati. Jadi, ini adalah faktor-faktor, beberapa faktor yang bisa saya sebutkan gitu ya Bapak Ibu, yang bisa menyebabkan kerusakan hati. Nah, ini proses kerusakan hati. Ini gambar hati yang sehat. Terus hati yang sehat tuh ternyata kena infeksi virus atau efek samping penggunaan obat. Gambarnya seperti yang di sini. Terus perlemakan hati. Ini biasanya karena apa? Tadi minum alkohol bisa, begadang juga bisa, dan bisa banyak hal ya Bapak Ibu. Terus ada juga hepatitis. Terus terjadilah ini, fibrosis hati, bahkan nanti jadi sirosis. Ini yang nanti kanker Bapak Ibu. Jadi gagal fungsi secara perlahan bahkan sampai ke tahap karsinogenesis. Jadi eh, bisa jadi kanker. Nah, hati itu adalah organ tanpa gejala. Jadi biasanya akan menunjuk betul-betul nggak kerasa apapun. Terus ternyata pas dicek lab kok sudah fibrosis, kok sudah sirosis gitu Bapak Ibu. Karena nggak bisa merasakan gejala-gejala yang sering terjadi. Nah, terus selanjutnya adalah ini, gejala yang dapat terlihat dan dirasakan. Jadi, apa aja? Biasanya gampang capek, terus tidak ada nafsu makan, terus penyakit kuning pada kulit dan bagian putih pada mata. Jadi kuning gitu ya Bapak Ibu ya. Terus warna urinnya keruh, jadi warna kencingnya keruh, terus asites, artinya bengkak gitu Bapak Ibu. Pada tangannya, pada kakinya, terus sakit perut juga, terus mual dan ingin muntah, sakit pada sendi dan kaki membengkak. Ini gejala-gejala yang biasanya dapat terlihat dan dirasakan. Tapi nggak hanya bisa dari gejala ini langsung di-detect gitu ya Bapak Ibu. Oh iya ini langsung kena hati, nggak bisa begitu. Perlu dengan tes-tes lain. Jadi ini memang tidak menjadi gejala khas. Oh ini bakal sakit hati begitu. Belum tentu Bapak Ibu. Karena ini bisa juga terjadi pada yang lain. Diperlu untuk eh, tes yang lain untuk menegakkan bahwa oh iya ini ternyata memang ada gangguan kesehatan hati. Nah ini Bapak Ibu pemeriksaannya apa aja gitu ya. Nah yang pertama darah dari SGOT, SGPT-nya, terus dari albumin bilirubin, AFP, nah terus dari USG. Dari USG nanti terlihat tuh ada perlemakan hati nggak, ada pembesaran hati nggak, ada kistanya nggak, ada terlihat ada fibrosis hati nggak gitu, atau penyumbatan atau bahkan saluran empedunya bengkak. Nah ini yang eh, dokter tuh jadi tahu, oh ternyata ada nih gangguan pada hati dan bisa menegakkan suatu, oh ya ini memang ada misalnya ada fibrosis atau misalnya juga ada sirosis seperti itu atau perlemakan hati. Nah, ini bagaimana cara pilih produk Ganoderma dari Slanghor untuk gangguan kesehatan hati.
Jadi yang pertama itu jaga kesehatan dan fungsi hati, konsumsi YKI sama YKK atau YKS. Kenapa perlu YKI? YKI itu kandungannya komposisi lengkap Yungkian Ganoderma atau Yungkian Lingzi ditambah beta delta glukan Bapak Ibu. Terus ada Yungkian YKK atau YKS, kandungannya asam lusidenat konsentrasi tinggi. Nah, ini diperlukan untuk menjaga kesehatan dan fungsi hati. Kenapa? Kalau memang Jungian I itu memang kita tahu bahwa kita sudah punya certified juga ini bisa untuk perlindungan hati, bisa menjaga hati dari kerusakan yang ada. Terus apa perlu YKK atau YKS? Pertama, biasanya saat terjadi kerusakan hati, itu berarti ada masalah Bapak Ibu dalam menetralkan racunnya. Terus biasanya kalau hatinya ada gangguan pasti konsumsi obat juga jangka panjang. Nah, YKK, YKS tuh bantu mendetoks, menetralkan, mengeluarkan racun-racun itu. Dan eh, selanjutnya adalah YKB. YKB itu apa? Kandungannya beta delta glukan dengan konsentrasi tinggi. Jadi kerusakan pada hati perlu tambahan konsumsi YKB. Kenapa? YKB juga terkenal dengan stem cell. Jadi bisa menambah dan memperbaiki atau membantu menjaga begitu ya Bapak Ibu hati dari kerusakan-kerusakan yang makin parah. Nah, ini Jungian Ganoderma dapat sertifikat mengenai perlindungan kesehatan hati. Jadi itu diteliti di hewan dapat mengurangi GOT dan GPT pada serum darah, jadi mencegah sel hati itu mengalami infeksi dan kerusakan terus-menerus. Jadi biar nggak semakin besar dan nggak semakin rusak. Terus dapat meningkatkan kandungan protein dalam hati, terbukti efektif dalam penyembuhan sel hati. Nah, ini penelitiannya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, ini dari Taiwan. Jadi ini adalah hasil konsumsi Jungian Ganoderma uh, yang dilihat yang pertama itu tikus sehat. Terus di sini ada diberi karbon tetraoksida sehingga menyebabkan kerusakan dan fibrosis pada hati. Nah, di sini ada dua macam Bapak Ibu ya. Nah, di sini itu kerusakan dan fibrosis hati. Terus dis- eh, dengan dosis tinggi Jungian Ganoderma. Jadi pada tikus tuh dikasih Jungian Ganoderma. Terus yang di sini dikasih silimarin. Silimarin tuh biasanya obat perlindungan hati. Biasanya buat ngelindungi hati. Bapak Ibu bisa lihat hasilnya ya. Jadi ini yang rusak, ini yang sehat. Jadi ini hasilnya diuji oleh tikus ternyata terlihat hasilnya hampir mirip ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak serusak ini. Jadi ternyata betul bisa membantu untuk melindungi hati. Oke, selanjutnya ini untuk mengobati pelemakan hati dan mencegah fibrosis hati. Ini jaringan hati tikus yang sehat. Nah, yang ini perlemakan hati, jadi dikasih makan tinggi lemak. Terus yang ini mengurangi perlemakan hati. Jadi ditambah YKK atau YKS. Jadi ternyata kenapa perlu YKI? Kenapa perlu YKK, YKS? Bapak Ibu bisa lihat ya perbedaannya ya. Jadi ternyata ada perbedaan yang signifikan. Jadi ini perlemakan hati lebih padat begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat ya. Ternyata tadi uji ke tikus itu punya hasil yang sehat gitu ya, lebih baik. Jadi bisa mengurangi perlemakan hatinya. Nah, yang selanjutnya ini juga bukti begitu Bapak Ibu ya. Pada ini adalah marker gitu Bapak Ibu biasanya kalau berhubungan sama fibrosis. Nah, di sini itu dilihat bahwa yang biru itu dikasih konsumsi makan tinggi lemak tanpa YKK YKS. Kalau yang hitam tikus sehat, yang silver itu konsumsi makan tinggi lemak tapi dengan YKK YKS.
Bapak Ibu bisa lihat ya, ada hubungannya. Ternyata saat dilihat, ini bahwa di sini semuanya turun. Jadi saat diberi makan barengan dengan YKK-YKS, itu efektif menurunkan alfa SMA, kolagen, sama TIMP1. Jadi itu Bapak Ibu bisa lihat ya, ada penurunan. Jadi itu artinya apa? Kemungkinan lebih kecil untuk mengalami fibrosis hati. Jadi menurunkan, bantu. Ternyata minum konsumsi YKK itu terbukti secara ilmiah. Atau ini terlihat loh, ternyata ada buktinya atau hasilnya secara penelitian. Nah, ini yang Bapak Ibu bisa lihat. YKK, YKS dapat Nah, YKK, YKS dapat mengobati peradangan dan fibrosis hati yang disebabkan oleh obat kimia. Ini Bapak Ibu bisa lihat ya, ini kadar GOT GPT dalam darah, terus ini pada tikus yang sehat. Terus, nah ini ada obat kimia yang dikonsumsi yang bisa menyebabkan kerusakan hati, radang, fibrosis. Nah ini bedanya yang tanpa konsumsi YKK, YKS dan yang konsumsi dengan YKK atau YKS. Nah, biasanya saat mengalami kerusakan hati tuh jaringan hatinya jadi kasar. Nah, kalau yang sehat tuh hatinya lebih licin biasanya, jaringan hatinya licin. Nah, ini ternyata bisa dilihat. Dengan konsumsi YKK, YKS bisa bantu turunkan ini Bapak Ibu. Terlihat ya, terjadi penurunan yang lumayan banyak. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ya dari 253 jadi 145, 405 jadi 178. Jadi ini menunjukkan bahwa ternyata memang scientific approve atau oh ternyata memang betul ya bisa. Nah, yang selanjutnya ini ada testimoni Bapak Ibu dari Taiwan. Jadi ini tahun 2024. Eh, Bapak Ibu ini baru aja. Jadi di sini dijelaskan bahwa kadar alfa fetoproteinnya tinggi. Jadi dokter tuh diagnosnya kanker hati. Banyak tumor tersebar di hati sehingga nggak dapat dilakukan operasi pengangkatan tumor. Jadi ceritanya begini, 30 tahun yang lalu Bapak Chen ini didiagnosis hepatitis C. Nah, dokter mengatakan kalau nggak ada obat yang dapat mengobati penyakit itu. Nah, saat itu juga Bapak Chen tuh tidak merasa apapun. Jadi nggak nggak diperhatikan karena tidak ada apa ya gangguan-gangguan yang ada gitu. Nah, pada 4 Maret 2021, sesekali perut bagian kanan tuh terasa sakit seperti ditusuk-tusuk. Terus sering diare, jadi tiap tiap hari tuh diare, terus mencret, terus merasa sangat capek, jadi kelelahan. Nah, kondisi ini berlangsung selama 4 sampai 5 hari. Nah, terus dibawalah ke dokter. Nah, dokter tuh menyadari perut bagian kanannya membesar dan menonjol, tapi bukan perut buncit. Setelah melakukan USG, nah dokter tuh mukanya jadi lebih serius, Bapak Ibu. Terus menduga kalau, wah ini kelihatannya organ hatinya nggak normal. Jadi dirujuklah ke rumah sakit yang lebih besar. Nah, terus setelah pergi dari rumah sakit itu dan melakukan pengecekan darah, kadar virus hepatitis C-nya tinggi. Hatinya mengalami infeksi. Lalu dokter tuh memberikan resep obat hepatitis. Setelah 3 bulan konsultasi, virus hepatitis C-nya menghilang. Nah, kadar alfa fetoproteinnya tetap tinggi, sekitar 38 sampai 57. Terus kadar GOT GPT-nya mencapai 1000-an. Nah, dokter tuh melakukan pemeriksaan MRI dan menemukan ada tumor di sebelah kanan bawah hati. Nah, tapi karena letak tumornya itu tersembunyi, jadi susah buat melakukan pemeriksaan bagi dokter supaya tahu ini tumor baik atau ganas. Nah, tumornya itu tersebar kira-kira udah tahu 1 tahun lebih. Nah, di 29 April 2022, dokter mendiagnos mengidap kanker hati. Jadi 1 tahun saya merasa saat itu Bapak Chen tuh bilang nggak ada harapan. Terus bagian atas hatinya udah menghitam, jadi permukaannya tuh mengalami fibrosis tadi yang seperti yang sempat saya jelaskan tentang proses kerusakan hati ya Bapak Ibu.
Terus tumor berasa di bawah yang paling bawah itu ukurannya 1,5 senti. Terus tumor berbentuk ada tumor berbintik putih, terus tumor kecil dalam jumlah banyak. Jadi kayak tangkai anggur berukuran sekitar 7,8 senti. Jadi itu besar Bapak Ibu. Nah, di 29 April 22, operasi pemotongan jaringan kanker hati tidak dianjurkan. Kenapa? Udah terlalu luas, udah terlalu lebar gitu Bapak Ibu. Jadi dokter tuh menganjurkan untuk melakukan namanya ablasi radiofrekuensi. Itu biasanya kayak untuk nyeri gitu Bapak Ibu ya. Terus diperlukan sebanyak manajemen nyeri gitu ya. Terus diperlukan sebanyak 12 kali pengobatan. Nah, terus di bulan Mei 2022, jadi saat 1 bulan, saat di sana temennya itu mengetahui keadaan Bapak Chen, terus memberi satu kotak YKI untuk Bapak Chen. Nah, saat itu Bapak Chen kan tahu manfaatnya, tapi ya udah gitu, kayak oh ya ini bagus untuk manfaat kesehatan. Nah, saat itu karena memang ya udahlah percaya gitu ya. Nah, saat saat itu diberikan satu kotak YKI. Nah, dihabiskanlah semua dalam 3 hari. Jadi ada konsumsi 6 sampai 7 bungkus lah dalam sehari. Setelah habis, temennya kasih lagi Bapak Ibu satu kotak YKI. Jadi konsumsi sebungkus YKI tiap pagi dan malam. Nah, sebelum satu kotak ini habis, terus menerima panggilan dari rumah sakit untuk rawat inap. Dan ini hasilnya Bapak Ibu. Setelah konsumsi 2 kotak YKI, tumornya jadi kecil. Dokter menganjurkan tidak perlu melakukan pengobatan. Jadi setelah rawat inap 7 Juni 2022, dokter bertanya, ada konsumsi obat lain nggak ada? Terus dokternya bilang, eh, tumor Anda mengecil. Yang awalnya ukuran 7,8 jadi 1,7 sampai 1,8 cm. Ini maaf ya, kesalahan ya Bapak Ibu. Terus eh, dokternya bilang, kalau nggak ada konsumsi obat lain, mungkin tubuh kamu lebih kuat. Jadi hati itu bisa sembuh dengan sendirinya. Nah, jadi dokternya bilang akhirnya nggak perlu lakukan ablasi lagi, radiofrekuensi, cukup cek rutin aja. Tapi Bapak Chen melakukan ablasi radiofrekuensi sekali lagi. Nah, di 8 Juni 2022, setelah sampai rumah, bagian yang kena fulgurasi atau ablasi tadi itu terasa sakit. Setelah makan obat anti nyeri juga nggak ngefek Bapak Ibu. Nah, terus setelah ingat kembali nih kata dokter, oh iya ya, saya kan konsumsi YKI kemarin 2 kotak itu ya, untuk mengobati kanker hati yang saya alami. Nah, awal Juli 2022 tetap konsumsi Bapak Ibu. Jadi konsumsi 2 sampai 3 bungkus YKI. Jadi sebelum tidur 1 bungkus, terus penambahan 1 bungkus lagi. Nah, saat konsultasi setelah 1 minggu, dokter bilang pemulihan luka operasinya berlangsung dengan baik. Nah, terus setelah operasi itu diperiksa. Ternyata kadar GOT, GPT yang tadi ribuan itu normal. Terus alfa fetoproteinnya juga normal. Semuanya normal. Nah, 6 bulan setelah operasi, diperiksa ulang 2 kali, Bapak Ibu. Nah, kadar GOT GPT-nya terus ternyata itu normal. Jadi sampai dokternya tanya, wah ini apa makan obat tradisional ya gitu. Nah, terus tetap akhirnya bilang nggak mungkin kalau nggak ada konsumsi apa-apa gitu. Karena kadar GOT GPT-nya tuh berubah dalam 2 kali pemeriksaan. Jadi setelah itu akhirnya ngaku ada konsumsi Ganoderma. Terus dokternya bilang, oh iya saya tahu Ganoderma memang bermanfaat gitu Bapak Ibu. Bisa buat menghambat pertumbuhan sel kanker, buat sistem imun, bahkan membantu mengeluarkan racun. Jadi ternyata dicek itu masih stabil. Jadi ternyata dengan konsumsi YKI itu memang punya efek yang baik untuk eh, hati gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini hasil labnya Bapak Ibu. Jadi 29 April 2022 didiagnosa dokter mengidap kanker hati. Ini ukuran tumornya 1,5 senti, fibrosis hati dan limpa membesar, terdapat benjolan pada hati, dan terdiagnos bahwa wah ini kanker hati gitu Bapak Ibu. Nah, ini
di 14 Juli 2023. Bukti dari diagnosis dokter, tidak ditemukan tumor dan tidak kambuh kembali. Jadi nggak ditemukan sel kanker hati. Kanker hatinya nggak kambuh, tumornya bersih setelah pengobatan. Nah, yang selanjutnya ginjal. Faktor apa aja yang menyebabkan gangguan pada ginjal? Yang pertama, ada penyakit ginjal yang disebabkan biasanya karena turunan gitu ya, atau kelainan genetik atau autoimun. Terus ada sindrom metabolik, obes, diabetes, terus asam urat tinggi, konsumsi makanan yang seperti tadi, tinggi gula, lemak, garam gitu ya. Terus konsumsi obat berlebihan. Contohnya kayak paracetamol, ibuprofen, terus sembarangan. Terus konsumsi resep obat penyakit kronis dalam jangka panjang, kayak obat hipertensi gitu ya. Atau konsumsi antibiotik. Nah, yang selanjutnya kurang minum air, kebiasaan tahan kencing, terus ada batu ginjal berulang, infeksi, terus gagal ginjal akut, itu biasanya juga karena organ kekurangan darah, terus ada kerusakan jaringan otot, terkena racun, jadi konsumsi obat kimia dan herbal secara bersamaan, tapi tuh nggak tahu gitu asalnya dari mana, jadi konsumsi saja. Nah, itulah yang menyebabkan penyakit ginjal kronis dan akut, yang pada akhirnya akan mengalami gagal ginjal. Nah, apa aja ciri-cirinya gitu ya yang bisa dilihat dan dirasakan? Kencingnya berbusa, terus bengkak pada kaki, tangan, mata gitu. Terus bengkaknya itu biasanya akan sulit untuk kembali dengan cepat gitu. Biasanya kalau bengkak itu bengkaknya itu isinya kayak air gitu Bapak Ibu ya, beda. Terus juga tekanan darah tinggi, kurang sel darah merah kurang, capek, bercak hitam pada kulit, kering gatal, terus sering kram, nggak nafsu makan, tidurnya nggak berkualitas, terus mudah mengidap penyakit kardiovaskuler. Nah, gejala awalnya nggak terlalu jelas, jadi sulit dihindari. Nah, setelah gejalanya terasa, kadar EFG, GFR-nya tuh udah capai kurang 60. Jadi, menyebabkan harus cuci ginjal. Nah, kalau ginjal tuh gejalanya akan semakin jelas, Bapak Ibu. Nah, eh, riwayat alami penyakit ginjal kronis. Ini yang tahap pertama, ini jadi tahapnya Bapak Ibu ya, gimana bisa sampai terjadi eh, ginjal. Jadi ada FGFR-nya ada dari 90 sampai nanti jadi 15 jadi gagal ginjal. Nah, kalau lebih dari sama dengan 60, kesempatan untuk tinggi untuk pulih kembali. Nah, kalau di bawah 60 harus jaga makan dan susah untuk pulih kembali. Nah, ini markernya atau pemeriksaan apa aja gitu yang diperlukan. EGFR, kreatinin, eh, albumin. Jadi albumin itu protein tuh nggak boleh ditemukan dalam urin kita, Bapak Ibu. Terus glukos atau apa gula darah, terus sel darah merah, sel darah putih itu nggak boleh ditemukan pada eh, urin. Nah, kalau orang mengalami gagal ginjal, gangguan ginjal, biasanya tuh ada muncul di urinnya, muncul di kencingnya. Pas dites tuh ternyata muncul. Nah, ini perbedaannya. Kalau hati itu biasanya punya kemampuan regenerasi. Jadi, tapi kalau kena rusak lagi gitu ya Bapak Ibu, jadi kalau kena kanker hati gitu ya, konsumsi obat berlebihan, jadi nggak bisa beregenerasi. Bedanya itu. Nah, kalau ginjal, kalau rusak, ya pasti rusak gitu. Karena nggak bisa punya kemampuan untuk muncul lagi gitu. Beda seperti hati. Nah, ini bagaimana untuk memilih produk Ganoderma untuk gangguan ginjal pakai produk YKK YKS yang dapat sertifikat GLP. Nah, ini untuk apa? Untuk membantu keseharian, membantu ginjal mengeluarkan racun, terus juga untuk penggunaan obat jangka panjang, mengurangi kerusakan akibat keracunan obat, terus buat yang sindrom metabolik, asam urat, terus buat yang mengobati penyakit ginjal kronis, terus yang cuci darah. Nah, ini buktinya ada paten. Jadi kita bisa, kenapa kok bisa untuk ginjal gitu ya? Bisa dikonsumsi semua orang karena punya kandungan asam lusidenat yang mendapatkan paten. Jadi memang ada
certified-nya bisa untuk membantu mempertahankan kesehatan fungsi ginjal. Nah, ini buktinya Bapak Ibu, membantu mengobati asam urat tinggi. Jadi asam uratnya turun drastis. Jadi konsumsi yang ini yang silver ada konsumsi obat terus yang ini konsumsi obat dan konsumsi YKK YKS. Jadi ternyata turun drastis ya Bapak Ibu. Jadi ternyata memang bisa membantu membuang kotoran dalam tubuh dan meningkatkan fungsi ginjal. Nah, ini juga dengan YKK bisa meningkatkan aktivitas enzim JST pada hati dan ginjal. Jadi JST itu untuk enzim penetral racun gitu Bapak Ibu. Nah ternyata dengan YKK dan YKS, aktivitas JST dalam hati dan ginjal meningkat. Jadi ternyata baik membantu dalam proses detoksifikasi atau penting perannya eh, untuk hati dan ginjal. Nah, YKK, YKS memang masih di Malaysia, di Singapura, jadi bisa mendapatkannya di situ. Nah, fungsinya apa? Bisa bantu untuk mempertahankan fungsi ginjal. Mengandung asam molekul asam lusidenat dengan konsentrasi tinggi. Nah, ini di sini ada penjelasan Bapak Ibu ya. Jadi di sini saya mau jelaskan secara cepat aja ya. Dari sini ada Bapak Kang 75 tahun, jadi konsumsi obat darah tinggi jangka lama. Terus ternyata menyebabkan penyakit ginjal kronis. Laju filtrasi glomerularnya atau GFR-nya 30. Nah, terus konsumsilah produk kesehatan lain. Nah, ternyata tetap nggak ada peningkatan. Akhirnya di tahun 2013 konsumsi Junkian Ganoderma tambah polen. 2 tablet Junkian Ganoderma tambah 5 tablet polen tiap hari. Terus ditambahlah jadi dinaikin 4 tablet Junkian Ganoderma ditambah 5 tablet polen. Nah, terus pas setelah setengah tahun ayahnya bilang, enak ya setelah konsumsi Ganoderma jadi nggak mudah pilek. Nah, terus setelah konsumsi akhirnya tuh ada tahun 2017 ada peluncuran produk Ganoderma, ya YKS itu. Akhirnya konsumsilah YKS 1 tablet tiap makan. Habis 1 botol dalam 2 bulan. Nah, terus pas dikonsumsi tiap hari, ternyata Bapak Ibu 2018 nilai GFR-nya meningkat jadi 60 dan kondisi fisiknya membaik. Jadi ternyata konsumsi YKS 1 sampai 2 tablet sebelum tidur. Terus gotnya itu jadi kalau gotnya kambuh, terus kan kalau nggak nyaman, tambah lagi konsumsi YKS. Itu akan membaik kurang dalam seminggu. Jadi ini buktinya Bapak Ibu. Dari GFR-nya 49 2017 sama 2019, GFR-nya jadi 70. Jadi ternyata setelah konsumsi YKS tuh ada perubahan. Terus yang ini 2017-2022 asam uratnya berubah. Jadi ternyata dari 7,7 jadi 6,3. Nah, untuk perlindungan hati dan ginjal, selain tadi YKK, YKS, YKI gitu ya Bapak Ibu, bisa tambah polen, soya, sama lactoberry. Kenapa? Polen tuh mengandung 200 jenis zat gizi yang perlukan tubuh. Jadi ada fitokimianya, dan bisa sebagai antioksidan. Soya protein juga berkualitas tinggi, jadi bisa aman untuk yang menderita penyakit ginjal. Dan lactoberry. Lactoberry buat apa? Menyeimbangkan mikrobiota usus. Jadi mengurangi produksi racun dan bisa mengurangi beban hati dan ginjal. Jadi, jagalah kesehatan hati dan ginjal Anda. Terima kasih. Oke, eh, saya lanjutkan mari kita sambut pembicara kedua, Didigan. Dipersilakan, Didigan. Halo semua, hai selamat petang ya, selamat malam. Oke, uh, relax sebentar ya, karena terlampau informatif ya. Oke, so saya lihat ya, ada pertanyaan di kolom chat itu, nanti ahli gizi Sylvia akan menjawab ya, satu persatu ya. Oke, so kita memberi satu
tepukan yang gemuruh kepada ahli gizi Sylvia kita dengan satu baris 8. Halo Retno, selamat malam. Oke, so Zoom ini kita membahagikan kepada dua sesi ya. Satu adalah sharing business dan satu adalah sesi kesehatan ya. Dan sekarang kita ada 374 orang ya. Oke, selamat bergabung ke Zoom 3 negara ini dari Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Oke, so apakah Anda telah ya mendapat informasi yang sangat baik ya daripada ahli gizi kita, hati dan ginjal sehat. Saya ada satu testimoni yang saya akan beri kepada Anda terhadap kerosakan hati yang dikatakan oleh ahli gizi kita tadi ya, organ tanpa gejala. Oke, so bisa saya lanjutkan ya, kalau bisa beri satu baris 8 kepada saya ya, dan juga Anda karena kamu masih di sini ya, tidak mudah ya. Oke, kemarinnya saya pergi ke uh, wirausaha, wirausaha um, dalam Southeast Asia. Southeast Asia, how to say in bahasa Indonesia, termasuk ada yang dari Myanmar, Indonesia, China, dan juga uh, Singapura ya. Semuanya adalah uh, pengusaha dan wirausaha yang sangat-sangat besar lah di Indonesia dan juga di Malaysia ya, Asia Tenggara ya. Dan mereka hadir di sini. Ya, mengapa saya sudi untuk biaya sejumlah ya berapa? 370 juta untuk masukin sign up cost ini. Kamu tahu mengapa? Mengapa saya sudi membiaya ya pengeluaran 370 juta rupiah ya ataupun 100.000 untuk kos ini selama setahun. Sebulan hanya 2 kali. Kamu tahu mengapa saya sudi untuk biaya? Siapa boleh teka di sini jawabannya. Mengapa saya mau hadiri? Eh, eh. Ada jawaban tiada ya? Mengapa saya sudi biaya 100.000 ringgit ataupun rupiah 370? Sebab mau untung banyak. Ya, dan karena ya kita mau belajar dengan orang yang sudah berjaya dan kita hanya cuma untuk ubah pola pikir kita dan kita akan ubah hidup kita. Apakah benar ya? Kalau benar, ketik 1. Mengapa kamu hadir ke sini? Karena kamu butuh seorang yang berjaya ataupun ahli gizi yang berpengalaman untuk membantu Anda mengubah pola pikir kita ataupun menambah ilmu kita supaya kita boleh bisa menjadi mereka. Ya, mindset bebas financial miss. Ya, betul. Mencari ilmu, yes. Nah, kamu lihat ya, kalau saya tidak biaya sendiri ya, oke, maka saya akan guna banyak waktu untuk membazirkan waktu itu dan waktu itu adalah cost. Ya, waktu itu adalah cost. So, di sini kamu hadir ya, beri tepukan kepada Anda karena kamu sudi hadir ke sini untuk ubah pola pikir Anda. Ya, dan orang ini sangat berjaya ya, membantu banyak company yang sangat besar di China untuk meningkatkan omset mereka berkali-kali lipat. Dan beliau berkata di sini ya, mengapa saya mau berbagi kepada Anda, beliau berkata pengaruh lebih besar daripada kemampuan. Bermaksud, di sini kan, di dalam bisnis, kamu tidak perlu berkemampuan. Kamu hanya cuman menjadi orang yang lebih berpengaruh. Kamu paham? Kamu menggunakan orang yang berpengalaman ataupun berkuasa tinggi, ya. Kita menggunakan pengaruh mereka untuk membantu kita berjaya. Apakah kamu paham di sini? Ya, contoh. Dulu kan saya hanya banker ya. Dulu saya banker di Singapura, ya, US banker. Saya tidak ada
pola pikir yang tepat untuk mengusahakan bisnis di Songhor. Tetapi karena hasil plan kopi satu-satu itu, bisnis satu-satu itu, saya bisa mengikuti dengan mudah. Dan saya berjaya hanya dalam, bukan berjaya lah, saya dapat omset yang sangat banyak, jaringan yang sangat banyak dalam waktu 6 bulan. Ya, lalu 6 bulan saja saya punya tim sudah melebihi 5.000 orang. Dari situ omset saya juga meningkat. Dan di situ uh, kita punya director ya, founder, dia nampak saya yang usaha di sini. Maka dia membantu saya membuat seminar yang sangat besar, yaitu 500 orang. Dan di situ saya dapat pinjam power ya, leverage dari situ. Dan setelah beliau membantu saya lagi semangat. Dan saya punya downline lagi percaya saya. Ya, influence people to follow us. So, kamu lihat di sini ya, apabila ya, nah, kamu lihat di sini ya, apabila kita meminjam power daripada orang yang berpengaruh, maka kita akan berjaya dengan mudah. Paham saya kata apa di sini? Kalau paham ya, ketik satu. So, sebelum kita berjaya, kita mesti mau mencari seorang yang berpengaruh supaya dia boleh membantu kita. Apabila kita sudah berpengaruh, kita akan membantu orang yang tidak berkemampuan, tetapi dia ingin untuk berjaya. Nah, kamu lihat di sini. So, seperti saya juga, saya mesti mau mencari orang yang berpengaruh supaya mereka hanya rekomendasi kepada saya. Nah, kamu cari orang ini. Nah, kamu cari orang ini. Dan saya hanya butuh humble ya. Banyak orang kata saya di sini humble, betul tak? Siapa rasa saya humble, tolong ketik humble. Humble panggil bahasa Indonesia apa? Rendah hati ya? Rendah hati. Oke, thank you. Ramai orang kata saya rendah hati kan? Ramah, rendah hati ya. Nah, mengapa perlu rendah hati? Betapa kita tinggi, walaupun gold diamond, kita tidak boleh, tidak bisa ya. Ego gak bisa ya. Karena orang yang lebih hebat daripada kita di luar sana lagi. 100 kali ganda, 1000 kali ganda. So, jangan kita rasa kita sangat pandai di sini. Ya. So, saya selalu ya tanya orang yang lebih tinggi daripada saya, bisakah kamu membantu saya? Bagaimana kamu bisa menjadi begitu hebat, begitu luar biasa? Ya. Nah, kamu lihat perbedaan antara mengejar kemampuan dan mengejar pengaruh. Orang sesetengah ya akan mengejar kemampuan. Mungkin orang ini yang lebih berteknikal ya. Dan orang yang suka mengejar pengaruh. Nah, kamu lihat di sini. Orang-orang yang mengejar pengaruh adalah mereka fokus pada orang lain. Nah, kamu tanya diri Anda, apakah kamu fokus pada orang lain? Hubungan interpersonal. Nah, cara bergaul. Dia mementingkan cara bergaul, eh, menjaga perasaan orang lain, ya, melihat mata orang lain, ya, berkemampuan komunikasi, ya, dia berkemampuan untuk berkomunikasi di sini, berkemampuan bekerja sama, ya, dia berdasarkan teamwork. Kamu lihat ya, kebanyakan leader yang berjaya mereka punya sikap begini dan pencapaian kolektif, oke, dan berorientasi pada hasil. Mereka akan lihat hasilnya, oke. Tetapi orang-orang yang mengejar kemampuan adalah orang yang fokus pada diri sendiri. Nah, kamu lihat, kamu gak perlu jawab kepada saya. Kamu tanya, apakah Anda hanya fokus pada diri Anda? Keterampilan profesional, pengetahuan yang dimiliki, kemampuan belajar, ya, semuanya dia tahu. Orang tanya dia, orang mau ajar dia cakap, oh saya sudah tahu. Ada orang begini, kalau ada ketik satu. Banyak ya, kita mau share sama dia ya. Bagaimana untuk berjaya, bagaimana untuk membantu.
Tetapi dia cakap, saya tahu, saya bisa, saya tahu. Sukar ya, kalau kita mau masukkan air kepada Anda, masukkan es air kafe kepada Anda, tetapi kamu punya gelas itu penuh. Semua kamu tahu. Tetapi kalau kita lihat diri kita, pencapaian itu saja. Benar ya? So, di sini kita mesti mau pikir ya, kemampuan eksekusi. Dan dia hanya lihat kepada diri dia saja itu pencapaian pribadi. Dia hanya berorientasi pada proses saja. Dia suka terhadap proses, tapi tiada hasil. Nah, so ini orang Malaysia kata shock sendiri ya, dia shock sendiri. Tapi orang yang berjaya betul-betul ya, dia berorientasikan pada hasil. Walaupun sekarang kamu lihat diri Anda adalah orang-orang yang mengejar kemampuan, it's okay ya. Kamu fokus kepada lihat orang-orang yang mengejar pengaruh, bagaimana mereka sikap itu. Dan kamu ganti diri Anda ke fokus yang mengejar pengaruh di sini. Oke? Nah, teman-teman sekalian, kita mau mengejar kekayaan, tetapi bukan uang atau status. Apa itu, Miss Gan? Kan kamu kata menjana pendapatan, menjana uang 36 juta. Bukankah mengejar uang, mengejar status? Nah, mengejar kekayaan bermaksud ya, aset yang menghasilkan uang bagi Anda bahkan ketika Anda sedang tidur. Siapa sudah ada kekayaan di sini? Ketik kekayaan ataupun ketik satu di sini. Siapa belum ada kekayaan? Ketik kosong. Nah, apakah Anda sudah ada aset yang menghasilkan uang bagi Anda bahkan ketika Anda sedang tidur ya? Oke, tidur sepanjang 10 tahun. Kamu masih ada kekayaan. Itu bermakna kekayaan. Nah, kebanyakan adalah jawaban kosong ya. Oke, so bermaksud kalau kamu hari ini tidak berbicara, uang tetap masuk. Hari ini walaupun kamu tidak keluar rumah, tidak perlu berbicara, tidak perlu bangun, 1 tahun, 5, 4 tahun, 10 tahun, uang Anda tetap masuk. Itu bermakna kekayaan. Uang adalah cara kita menukar waktu dan kekayaan. Bermaksud, kalau kamu mau uang, kamu hanya gunakan waktu itu saja. Tetapi kalau kamu tiada waktu lagi, maka kamu tiada uang. Paham ya? Status, posisi Anda dalam hierarki sosial. So, kalau kamu lihat di sini ya, sebenarnya kita mau apa? Kamu mau kekayaan atau kamu mau uang atau status? Bisa kamu ketik di sini jawabannya. Bagi saya, 30 tahun lepas, bukan, ketika saya umur 30, ya, 8 tahun lepas ya, saya hanya kejar uang. Tetapi setelah saya bergabung dengan Shanghai, dia mengajar saya bagaimana untuk membina kekayaan. Dia ajarin saya untuk membina jaringan di sini. Membina jaringan tanpa batasan. Oleh itu, saya sudah pahami apa itu maksud kekayaan. Di dunia ini, satu-satunya masalah adalah kepada siapa kita bertanya ketika kita menghadapi masalah. Nah, contoh, kalau kamu ada masalah dokter ya, penyakit, kamu boleh call siapa tak? Kamu ada dokter bisa call? Ataupun ahli gizi bisa call? Nggak ada ya? Nah, ketika kamu ada masalah accident ya, contoh, ya, kemalangannya, kecelakaan, ya, siapa Anda bisa call? Apabila kamu ada tantangannya, siapa bisa kamu tanya kepada mereka ketika kamu mempunyai tantangan? Kamu tahu jawabannya? Kebanyakan orang akan tanya diri sendiri, benar atau tidak? Kalau benar ya ketik satu. Kalau tidak benar ketik kosong. Kenapa? Karena kebanyakan orang muka dia tebal. Dia tidak mau tanya orang.
Dia semuanya tanya diri kita. Dia malu untuk bertanya. Lalu, dia guna pola pikir sendiri untuk mencari solusi. Apakah akan diselesaikan? Tidak. Masalah itu tetap akan hadir ya. Benar ya, kalau benar ketik satu. Oleh itu, dari sekarang ya, kalau kamu ada masalah, jangan kamu pikir sendiri, cari solusi sendiri. Cari orang yang lebih berjaya. Oleh itu, kamu mesti mau cari keliling Anda, siapa yang lebih berpengaruh itu kamu berkawan sama dia. Ah, berbaik sama dia, ya. Polite, bersopan dengan dia. Kalau salah, minta maaf saja, itu saja. Tiada salah. Selalunya saya pun meminta maaf kepada orang yang berpengaruh. It's okay. It's okay ya. Kita punya kulit tidak akan hilang. Ya. Kita tidak akan kurang darah. Ya. Oleh itu, orang yang berjaya adalah orang yang sentiasa meminta maaf. Yang sentiasa bertanya. Kalau kamu bukan orang begini, bermula esok sila bertanya. Nah, kamu mau uang? Kamu mau kesehatan? Kamu tidak ingin bekerja? Kamu mau pergi liburan? Di sini cari solusinya. Solusinya apa? Plan bisnis satu ini. Apa bisnis ini? Hanya minum kopi, ajak teman minum kopi ini. Oke? Kopi ini sehat ya, seperti Ibu Silga kata tadi ya. Ali Gizi kata tadi, kopi kita mengandungi Ganoderma, yaitu jamur ya, yang punya sertifikasi daripada negara Taiwan ya, di mana dia bisa melindungi hati dan juga memodulasi kita punya immunity. Oke? Itu terbukti ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kalau kamu tidak tahu siapa itu Shanghor, sila ke YouTube. Sila ke YouTube, oke? Uh, dan sudah 37 tahun ya berbisnis yang terbesar di dunia. Songhor ya, Ganoderma, membina Ganoderma yang terbesar di dunia. Tidak bisa seorang yang bisa melewati mereka. Salah satu cangkir hanya 7.100. Satu kotak 142.000. Setiap bulan kamu hanya cuman minum satu kotak. Setiap bulan kamu ajak satu teman, setahun kemudian kamu dapat 36 juta per bulan. Itu saja, mudah sekali ya. Karena saya lihat bisnis ini mudah sekali, oleh itu saya tidak mau bekerja sebagai karyawan, tidak mau menjadi banker lagi. Nah, ini adalah perhitungan daripada perusahaan Songhor, ya. Sudah uh, terbukti ya. Nah, ini adalah keuntungan-keuntungan yang lain selain daripada dapat 36 juta. Bisa pergi perjalanan bintang 5 dengan pasangan sekali. Kita dapat hadiah tunai 180 juta setiap 4 tahun. Dan saya mau dapat lagi. Ini saya dengan suami saya. Mobil pertama kita. Dan bisnis ini bisa diwariskan. Dan banyak orang sudah menjadi diamondnya 700 pasangan di 7 negara dunia ini. Ya, dan kita juga bisa dipamerkan dalam magazinnya. Dan ini terbukti ya testimoni bonusnya. Dan juga kita punya kantor di Indonesia, Jakarta, Medan, Batam, Palembang, Tanjung Balai, Pekanbaru. Nah, kalau kita nggak bisa buka satu karyawan, buka satu kilang, tidak bisa buka satu farm, tidak bisa buka satu office, kantor, ikutin saja. Ya, itu ikutin saja orang yang sudah terbukti 37 tahun di sini. Oke? Dan peringkat diamond dalam tim kita sudah banyak ya. Dan produk Shanghor bukan saja kopi ya. Kopi hanya pembuka hati saja. Yang penting adalah Lingzi, kita ada sarapan pagi, ya. Kita ada untuk perawatan kulit, perawatan diri, dan kebersihan rumah. Dulu saya menjadi konsumen saja. Sekarang saya bisa menjadi konsumen dan juga menjadi bisnis partnernya. Nah, ini adalah kecantikannya bisnis Songhor di sini. Nah, ini adalah testimoni saya. Dulu saya tidak suka berbicara. Saya mulut ini yang selalunya tutup.
Ya, percaya Kak? Nah, kamu lihat. Dulu saya bicara tentang Shonghor, suami saya ini ya, yang berbaju hijau, dia akan marah saya. Jangan kamu bicara tentang Shonghor. Nah, sekarang ada seorang orang yang membuat furniture ya, dikenal melalui referensi dari orang lain. Dia memiliki masalah asam lambung yang naik, terkadang hingga sulit bernafas. Ketika bepergian ke luar negeri, dia pasti mencari probiotics. Nah, kamu lihat bos ini kan, husband saya mau bancu kopi itu kepada beliau. Dia suruh saya bancu kopi itu. Dia cakap, gak bisa, saya ini ada masalah lambung. Saya akan terkadang ya sulit bernafas. Jangan, jangan, jangan. So, husband saya kata, bagi lactoberry dia makan. So, saya pun bancu 5 sachet lactoberry, ya. Dia pun coba, dia dalam 5 menit saja ya, dia sudah how to say burp ya, Sylvia? Dia sudah burp, iya begini, begitu. Burp. So, bahasa Indonesia panggil apa ya? Oke. So, kamu lihat. Hmm, Sendawa, ya. Sendawa, ya, ya, sendawa, correct. Thank you. So, lepas itu, dia kata dia punya gastrik yang sangat parah. So, saya kata, kalau gastrik ya, asam lambung ya, ataupun mesti mau amalkan kita punya soya protein. Selalu saya bantu 2 sachet soya protein kepada dia. Dengan air hangat. Warm water ya, air hangat. Ya. So, saya kasih dia banco. Lepas tu saya kata, Lingzi itu juga penting ya. Karena kemarin saya pergi ke Taiwan, kita belajar dengan ahli gizi Shanghor ya, yang sangat berpengalaman ya, lebih daripada 20 tahun. So, saya tanya kepada dia. Ada satu mitra tanya kepada dia. Dia selalunya senyawa, senyawa ya. Begitu ya. So, nutritionist kata, amalkan lactoberry dengan 6 sachet dan Lingzi Ai itu. So, saya saran dia. Dia terus ya beli. Dalam 10 menit tanpa berpikir. Dia kata, karena saya masalah ini sudah lama dan tiada solusi. Nah, teman-teman sekalian, dia tidak minum kopi, tetapi mau produk yang lain. Mudah atau tidak mudah? PV 816 dengan ringgit 100.000. So, dikali dengan rupiah adalah 3.700.000. Kamu rasa saya itu sponsor ya, mudah atau tidak mudah? Kalau mudah ya, ketik 1. Kalau tidak mudah ya, ketik 2. Mengapa mudah? Karena tiap-tiap hari saya amalkan. Ini sarapan saya. Ya, ini sarapan saya. Oh, sendawa bukan senyawa ya, sendawa ya. Ah, kandungan halal. Kita punya produk adalah halal di Malaysia ya, halal di Malaysia. Malaysia adalah negara Islam, ya, negara Islam sangat strict ya, sangat strict. Oke. Nah, kamu lihat sangat mudah ya. Nah, saya mau share testimoni ini. Tadi ahli gizi kita kata, Sylvia katakan, kerusakan hati itu dia kata apa? Organ tanpa gejala. Benar ya? Apa bermaksud organ tanpa gejala ya? Bermaksud kamu lihat di sini. Contoh sekarang saya picit ya. Saya picit how to say picit ya. Saya begini genggam you punya tangan. Lama kan kamu akan rasa sakit. Benar ya? Kamu rasa sakit karena ada sistem sarafnya. Paham di sini? Kalau paham ketik 5. Saya begini kamu akan rasa sakit. Itu bermaksud ada sistem saraf. Neurosistem ya. Nah, kamu lihat di sini ya. Tetapi hati kita ya, dia tidak ada sistem saraf. Dia tidak akan rasa sakit. Oleh itu, dia dikatakan organ tanpa gejala. Kebanyakan kalau kamu dicek ya, dites ya, dites kah? Dites ya. Kalau kamu dites, pergi dokter, kalau ada masalah kerusakan hati, kebanyakan sudah stage last.
dokter akan kata tinggal 3 bulan. Benar ya? Kalau kamu ada teman-teman begitu ya, ketik 3. Dia akan kata tinggal 3 bulan. So, saya ada satu mitra, dia mencari saya karena Es Hajar Cafe ini. Oke, sudah 1 tahun ya. Dan selalunya saya ajarin beliau untuk ordering online dan juga pergi ke kantor. Lalu saya, lalu dia pergi ke kantor kan, dia lihat ada orang beli jamur. Oleh itu dia pun cobain. Dia cobain untuk wife dia, istrinya yang ada masalah asma. Tetapi dia beli jamur itu Yongken Ganadema, dia tidak memberitahu saya. Tetapi saya bisa lihat dari sistem. Selalunya dia beli, saya akan WhatsApp sama dia. Mengapa kamu beli ya? Dia hanya cakap, oh untuk konsumen sendiri. Tetapi dia tidak beritahu saya, wife dia ada masalah asma. Kemarinnya, 1 bulan lepas, dia WhatsApp saya. Dia tanya kepada saya, Miss Gan, kerusakan hati, Lingzi bisa bantu. Saya kata, bisa. Itu Yongken Ganoderma 6 biji, bisa kah? Saya kata, gak bisa. Karena sudah serius. Dokter kata sudah tinggal 3 bulan. Dia cakap, saya punya bapak ada makan ya. Dari tidak bisa makan, kamu lihat ya, Silvia kata signal yang kerusakan hati adalah selalunya mau tidur, ya, penat, lesu, dan kedua adalah tidak bisa makan, tiada selera. Kalau saya punya bahasa Indonesia tidak tepat ya, sila bantu saya dalam dan ketik jawaban di sini. Nah, kamu lihat. So, bapak dia dulu kata kita punya lingzi itu pahit dan panas, dia tidak mau makan. Tetapi dia tidak tanya saya. Anaknya tidak datang tanya saya kenapa itu panas. Oke, kalau dia tanya saya akan pasti jawab. So, kamu lihat, karena tidak tanya, maka bapak dia berhenti dari makan karena lemak itu. Tetapi sudah tinggal 3 bulan, dia baru tanya saya. Oke, saya kata tiada. Hanya bisa makan apa? Yongken B karena demam, Yongken K karena demam, dan juga Yongken C. Karena kita punya Lingzi punya paten daripada US, Taiwan, Hong Kong, dan juga Singapura ya untuk perlindungan uh, ginjal dan juga anti kanker dan juga mengobati kanker. Saya ada ganti Yongken C dengan dia 2 box dengan Yongken K itu. Setelah saya dapat nasihat daripada ahli gizi kita daripada Taiwan. So dia kata dengan saya tanya dengan dia, hanya solusi ini, 3 sachet sehari, 6 sachet sehari untuk B dan K, 3 sachet dan yang lain 6 sachet. So saya tanya, dan hanya 1 hari kamu tahu, dia sudah diarrhea. How to say diarrhea? Cirit-birit ya, 3 kali. Dia tanya saya, apakah itu normal? Saya kata normal, congratulations. Dan keesokan hari, ketiga kali hari, dia punya bapak, seperti Silva kata tadi ya, matanya kuning, perutnya kembung, kakinya bengkak dengan air, gak bisa makan, dan asyik mau tidur. So, setelah itu, 3 hari ya, dia punya muka yang pucat itu sudah berwarna merah, ya, beransuran, ya. Tetapi sebelum saya saran kepada anaknya, saya kata, Lingzi itu akan menyembuhkan penyakit, tetapi bukan menyelamatkan nyawa. Kamu paham di sini? Kalau paham ya ketik 6. Nyawa bermaksud kalau Tuhan mau kita hari itu, kita mesti mau pergi. Paham ya? Oke. So, saya sudah beritahu dia. Dia kata, dokter kata tiada solusi lagi. Dia mau cari harapan kedua. That's why dia cari saya. Saya beritahu dia semuanya. So, dia terus beli ya. Berapa harga? 15.000, 16.000 rupiah, 59 juta. Teman-teman sekalian, kamu lihat. Orang yang sakit mau cari apa? Siapa boleh jawab saya? Orang yang sakit, jatuh sakit, mau cari apa? Siapa bisa jawab saya di sini? Kamu jangan
Pikir dia ada uang, tiada uang, ini itu jangan pikir. Saya punya profesional, pakar saya adalah memberi solusi, memberi dia ilmu yang saya dapat dari Zoom ini. Ya, thank you karena menjawab di sini ya. Bermaksud kamu tidak tidur ya. Nah, so setelah sekejap saja ya, dalam less than kurang dari 1 jam, dia sudah mau beli ini. Saya pun terkejut. Ya, saya pun terkejut ya. Dan dia beli ya. Tetapi setiap hari itu saya follow up, saya follow up, saya follow up. Bagaimana Bapak? Bagaimana Bapak? Dan dia terperanjat ya, heran ya. Dia sangat uh, happy with my service. Karena saya itu kan setelah dia beli produk itu kan saya terus ask for Grab. Saya aturkan Grab ya, terus hantar ke rumah dia. Ya, karena saya cek hari keesokan belum lagi keluar daripada kantor kita. Saya terus ambil Grab hantar ke rumah mereka. Mereka terharu ya. How to say ya? But they are very touched of my service. Karena seperti saya begini ya, saya mau dia makan dengan cepat. Dan kemarinnya, wife dia beritahu saya, dia kata, husband dia terasa produk ini sangat baik. Dia kata kalau setelah setahun, sebulan dia mau pergi cek dokter, ya, dan mau tes dia punya terharu, dia mau tes dia punya blood. Unfortunately ya, how to say unfortunately? Uh, akhirnya ya, secara malangnya ya, thank you. Sayangnya ya, oke, thank you. Dia hanya makan, amalkan produk 10 hari dan dia meninggal dunia. Teman-teman sekalian, kalau case ini di tangan kamu, apakah kamu takut, khawatir? Kalau takut, khawatir ya, ketik 3. Mas, waktu itu saya di Taiwan ya, saya tidak lihat message ya. Apabila saya lihat message itu sudah hari Sabtu, dan dia meninggal itu waktu Rabu ya. So, I send the condolences ya kepada mereka, dan dan ini adalah invoice yang saya beli ya, yang dia punya anak beli. Anak yang jaga dia ya juga beli karena anaknya sendiri yang rasa badannya tidak sehat. Ya, dia pun beli karena merasa penat. So saya saran dia produk ini. Ya, untuk rasa cergas ya. Rp1.000, rupiah 4 juta. So setelah saya tahu dia sudah meninggal dunia, so saya pun bantu dia buat yang di belakangnya. Dan ada satu anti kepada Wilfred ya. Wilfred adalah orang yang call kepada saya. Antinya, Irene itu dia recommend, dia belum makan produk Songhor. Tetapi dia tahu abangnya yang sudah meninggal dunia itu sudah rasa kebaikan produk Songhor. Dan dia recommend kepada Irene ini. Irene ini sudah tunggu saya hampir 3 minggu. Lalu saya ketemu dengan dia. Ketika kita WA ya, dia kata, yuk produk kamu mahal lumayan, oh yuk, dia begitu, mahal sekali, dia kata begitu. So, sebelum saya pergi ya saya rasa, ya 1 kali sajalah, saya tidak mau pergi lagi lah. Saya rasa begitu. Tetapi setelah saya tahu dia punya penyakit apa, alergi ya, sudah cari solusi, harapan 10 tahun dia ada solusinya. Akhirnya dia beli lagi 16.000 dan 60 juta. Lumayan ya, siapa rasa lumayan? Ketik 1. Ya, ketik 1. Nah, belum habis ceritanya. Kamu lihat ya. Setelah ya, kamu lihat setelah case ketiga ini ya, Ibu Mei ya, Ibu Mei pun beri, dia kata, saya sudah 28% ya. Oke, saya beritahu saya punya outline. Suruh dia beli. So, saya pun ajak dia datang rumah saya karena rumah saya baru kan, saya pun ajak dia datang. Nah, ini adalah Wilfred istrinya. Yang Wilfred yang cari saya itu bapak dia yang meninggal dunia. Nah, ini adalah bapak yang meninggal dunia itu istrinya. Nah, kamu lihat. Dan ini adalah anti kepada Wilfred
Dan ini adalah kawan baik kepada Irene. Nah, kamu lihat ya, mereka datang ke rumah saya. Walaupun walaupun husband dia meninggal dunia, tetapi dia beritahu saya betapa yakin suaminya makan produk kita. Ya. Dan suami ini kan pun juga beli lotion 2 botol ya, karena kemarin dia pakai ya, wih, dia cukup halus ya, tidak berminyak, tidak ada, mengapa tidak berminyak, berminyak, dia tanya saya kata tiada mineral oil, ya, dan husband dia suka minum teh, dia beli minum teh. Nah, kamu lihat teman-teman sekalian, ini adalah istrinya yang beli, bukan, istrinya yang beli ini, sebelah kanan, istri kepada mama ini, mother-in-law, ya, in-law mother. Bermakna ini perempuannya adalah istri kepada yang meninggal dunia. So dia datang, dia beli semua ini karena dia dengar saya kata Lingzi begitu baik untuk hati dan dia ada masalah kolesterol dan gula darah. Dan dia beli berapa? Dia bayar sendiri ya. Dia biaya sendiri, bukan anak-anak yang biaya ya. Berapa? 7.000 lebih. 27 juta. Dan perempuan ini, nah ibu ini airnya, saya nampak dia kan dia begini, dia punya mata begini klik 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 klik. Saya tanya dia mengapa ya? Bila kamu ada masalah ini, dia cakap hanya setahun saja. Saya kata ini masalah neuro ya, sistem saraf. Dia kata betul. Sekarang saya Anda punya dokter neuro. Nah, mengapa saya pintar ya? Siapa rasa saya pintar di sini ketik 5? Bukan saya pintar ya, karena saya ini tidak cekal ya. Apa selalunya saya pergi seminar, ada Zoom meeting, webinar, Webex, saya datang saja belajar di situ saja, ya. So simple ya, saya cakap begitu, dia pun beli. Nah, dia beli B Ganoderma, Poland, soya, lactoberry, coffee tea, 8.000 lebih, 31 juta. Teman-teman sekalian, orang yang sakit mencari apa? Solusi untuk sembuh. Nah, bukan saja case 1 ya, hingga case ke-6. Dan kamu lihat dia juga beli kalsium. Saya kata sistem saraf juga di masalah kalsium juga. Dan sudah balik ya. Anti ini ya, yang beli 660 juta itu kan, yang ada masalah eczema itu kan, dia sudah start berkongsi. Dia sudah start berbagi ya kepada kawan-kawannya. Dan tadi dia orderin 6 box lagi non sugar dan 5 box lagi lactoberry. Nah, kamu lihat dari sekotak Esa Jara Cafe atau Sia Cafe yang mengandung Yongquin Cardamom, konsumen ini akan berekomen beberapa orang dan jumlah omset 2 bulan ini adalah hampir 50.000 ataupun 200 juta ataupun 40.000 PV. Lumayan atau tidak? Kalau lumayan ya, ketik 1 baris 8 kepada production core. Kalau kamu tidak yakin ya, amalkan sendiri. Kalau tidak yakin lagi, baca lagi semua informasi yang ada di kami. Kamu tahu dulu, saya jalankan bisnis ini, apapun tiada. Apapun tiada. Sekarang, apapun ada. Yang tinggal adalah usaha kita. Teman-teman sekalian, saya harap kamu bisa melindungi merek Songhor kita, melarang pemalsuan, serta promosi yang berlebihan atau yang tidak sesuai. Saya tahu bahwa ada di kalangan kita dilarang yang buat melelang ya produk secara online. Teman-teman sekalian, kalau kamu buat sekarang sudah, sila berhenti. Mengapa? Jika ada distributor yang melanggar prinsip perusahaan dengan menjual secara online, maka akan dicabut haknya oleh perusahaan. Songhor ya. Hal ini sangat tidak sepadan, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kita harus mengelola Songhor seumur hidup, bahkan dari generasi ke generasi. Jangan lihat sekarang. Teman-teman sekalian, kamu tahu tak mengapa orang yang menjual itu secara online? Kamu tahu mengapa jawabannya? Dia mau cepat. Pertama. Kedua, dia tidak membina jaringan.
Dia pakai jual. Dia tidak berbagi bisnis peluang kesempatan ini yang bisa menjana 36 juta. So, teman-teman sekalian, jangan guna gambar saya untuk menjual produk secara online. Ya, sila berhenti ya. Sila berhenti. Konsumen yang membeli produk MLM secara online hanya akan terus berada dalam peranan sebagai pembeli ya. Bermakna orang yang menjual itu kan dia hanya satu hala ya. Paham? Siapa paham di sini ketik 5? Kalau kamu beli secara online, penjual itu akan dapat uang ya. Tetapi kamu melindungi dia membuat salah. Kamu melindungi dia membuat salah. Kamu memberi dia semangat untuk berbuat salah. Kita lagi salah. Hanya mengeluarkan uang tanpa ada imbalan. Kalau kamu menjadi konsumen di online, kamu hanya mengeluarkan uang tanpa ada imbalannya. Dengan demikian, Anda hanya akan menjadi konsumen seumur hidup, terus-menerus mengeluarkan uang tanpa kesempatan untuk mendapatkan penghasilan tambahan dan peluang bisnis dengan berbagi produk dan merekomendasikan kepada orang lain. Nah, siapa di sini mau mempelajari bagaimana menghindari pelanggan membeli produk secara online? Ketik satu baris 8 di sini. Siapa mau belajar ya bagaimana menghindari pelanggan membeli produk secara online? Pertama, saya ajarin kamu ya. Tunjukkan bahwa bisnis ini bisa menghasilkan penghasilan hingga 36 juta per bulan. Dia mau impian apa? Tunjuk. Ya, dia mau belibur, dia mau waktu, dia mau uang, dia mau penghargaan. Tanya dia. Beritahu mereka potensi penghasilan dengan menjalankan bisnis ini. Yang jauh lebih menguntungkan daripada sekadar menjadi konsumen. Ada orang kata, ah, murah 50.000. Kamu sekadar 50.000 saja. Kita di sini dapat untung. Oke, tanyakan mengapa mereka percaya kepada orang online. Siapa itu di belakangnya? Mengapa kamu percaya? Benar ya, kalau benar ketik 1. Tanyakan kepada mereka, apakah mereka tidak khawatir dengan kualitas produk yang dibeli secara online? Misalnya, bisa terpapar sinar matahari atau kondisi penyimpanan yang tidak baik. Dan mereka ini penipu. Mengapa kamu mau sokong penipu? Benar ya, kalau benar ketik 1. Sering hubungi dan sapa mereka. Layanan Purna Jual. Jangan kamu tanya, Pak Tirta mau beli produk? Pak Tirta mau beli produk? Bukan. Ini bukan MLM ya. Tanya perkara yang baik. Menjadi kawan baik dengan dia. Salin hubungan baik dan pastikan mereka merasa diperhatikan dan mendapatkan dukungan setelah pembelian. Ya, ajak mereka mencoba dengan 2 kotak kopi gratis terlebih dahulu. Bagaimana minum gratis? Tanya dia, kamu mau minum gratis? Ajak teman-teman minum bersama dan bermanfaat. Suruh dia punya jiran, tetangga untuk datang bersama. Sponsor mereka. Ajarin bagaimana untuk gratis 2 kotak kopi terlebih dahulu. Teman-teman sekalian, kalau hari ini kamu sudah ada bonus daripada Shanghai 300.000, Anda masih akan pergi ke Tokopedia? Tidak. Oleh itu, bagi teman-teman kita manfaat terlebih dahulu. Sering pikir untuk orang lain, ya. Sering undang mereka ke pertemuan untuk belajar, ya. Jangan kata datanglah, datanglah, datang. You cakap kesehatan adalah untuk diri kita, ya. Dan kita di sini, sorry ya, kita di sini adalah untuk mendapat ilmu untuk diri kita. Saya kata ya, kalau kamu dapat manfaat daripada apa yang dibagi oleh ahli siber kita, kamu akan jauhi daripada dokter ya. Benar atau tidak? Kalau benar ya, ketik 5. Kalau kamu faham semua ilmu ya,
kesehatannya yang diberi oleh ahli gizi kita ya, kamu akan jauhi daripada dokter. Ya, kita ada dokter daripada tim kita juga ya. 5 yang sudah jadi SVM, Vice Manager, Senior Special Vice Manager. Kalau dokter sudah terima, apa yang kamu khawatir? Benar ya? Kalau dokter sudah terima, apa yang kita khawatir? Apa yang kita pandai? Nggak ada. Terima saja. Ya, sering undang mereka pertemuan untuk belajar, ajak mereka ke acara-acara atau pertemuan bisnis untuk memperdalam pengetahuan tentang produk dan peluang bisnis. Tidak peduli apapun kesulitan yang dihadapi, ya, pengusaha akan mencari solusi, ya. Orang normal akan mencari apa? 借口叫什么? Alasan, ya. Orang normal akan mencari alasan. Orang normal akan komplain ya. Dia akan komplain, how to say komplain? Dia akan komplain semua perkara di lingkungannya akan menjadi tantangannya. Tetapi bagi kita, orang berjaya, tidak. Apa yang kita bisa, ada orang tanya saya ya, Miss Kan, mengapa kamu bisa bertahan 15 tahun? Mengapa? Jawabannya ini ya. Apa yang kita, apa yang bisa saya nikmati ya, jika Anda, saya terus konsisten melakukan satu hal dengan benar. Siapa mau tahu? Apa yang kami dapat di sini? Ya, mampu memberikan semua kebutuhan untuk orang yang Anda cintai. Benar, kamu bisa bersama anak-anak saya hari ini bersama saya pergi belajar bersama-sama. Anak saya umur 3 tahun ya, sudah pandai berbicara. Kamu lihat videonya. Saya lihat ada orang yang umur sama dia ya, saya bukan kata saya pandai ya. Mereka belum lagi bercakap. Mengapa? Karena saya ada waktu yang berlebihan untuk berbicara, mengobrol dengan anak-anak saya. Benar ya, kalau benar ketik 6. Di sini, apabila kamu ada kekayaan, bermaksud kamu tidak perlu buat, kamu ada waktu dengan anak-anak, uang Anda tetap masuk. Kedua, biarkan anak bersekolahan di sekolah internasional. Kamu tahu tak, sekolah internasional saya yang bagi itu, anak saya adalah berapa sebulan? Sebulan adalah hampir 8 juta. Sebulan 8 juta. Kalau 2 anak, 16 juta. Setiap bulan. Dan menerima pendidikan yang berbeda. Mana satu anak saya? Ini. Ini baby Lingzi. Nah, kita bisa ubah nasib kita dengan bisnis Songhor. Dulu saya memang miskin. Ya, Anda memiliki banyak waktu, bisa melakukan apa saja yang diinginkan secara mendadak tanpa perlu meminta izin. Contoh hari ini ya, semalam saya baru tahu bahwa uh, Sifu ini akan datang. So saya terus ambil waktu dengan husband saya mau pergi dengar talknya, dengan ajarannya. Dan esok lusa dan Ahad 3 hari itu saya akan uh, pergi how to say ya, this one. Ini agama punya. So kamu lihat, apabila kamu ada waktu, kamu bisa buat apa saja, ya. Nah, kita punya produk Songhor ya, kita bisa memberi sifu kita produknya sendiri. Ya, kalau saya bukan berbisnis Songhor, saya butuh untuk keluar ke tempat lain untuk beli produk orang lain. Sekarang saya beli produk sendiri, punya PV, punya bonus, punya kesehatan lagi. Anda bisa melakukan donasi. Nah, saya dengan anak. Walaupun dia pertama kali, tetapi dia sudah belajar di sini. Ini semuanya adalah bagi seafood ini. Ya, so teman-teman sekalian, Anda berjuang untuk diri sendiri. Bisnis Songhor adalah milik Anda sendiri, bukan milik upline maupun downline Anda. Ya, ini sehingga sampai sini sharing saya pada malam ini. Terima kasih. Ya, saya harap
eh, testimoni saya, dan saya rasa kamu bisa ya ambil kesempatan ini, usaha satu tahun, dan hasil itu kamu akan berterima kasih kepada diri Anda, bukan saya tetapi diri Anda. Oke, sekian, terima kasih, Sylvia. Thank you, Didikan, buat sharingnya. Bapak Ibu merasa eh, sangat berguna ya tadi apa yang di-sharingkan Didikan. Jadi tadi Didikan sharing banyak hal, semoga itu berguna ya Bapak Ibu ya. Bisa jadi bekal buat kita begitu ya Bapak Ibu. Nah, sebelum ada sesi tanya jawab sebentar, kita mau sesi foto bersama Bapak Ibu. Jadi boleh nyalakan kameranya dan kalau yang ada boleh ambil eh, produk Swanghor yang Bapak Ibu konsum atau yang Bapak Ibu pakai. Nanti Didigan yang akan ambil foto. Ya, oke, Ah, oke. Ya, ya, nanti Didigan yang akan ambil foto. Nah, boleh ya, Bapak Ibu siapkan dulu. Boleh siapkan senyumnya yang paling ganteng, yang paling cantik gitu Bapak Ibu ya. ya. Kalau ada produk ya kita tampil ya. Ya, jadi bisa dengan produknya. Boleh Oke, silakan Bapak Ibu. silakan ya, silakan buka kamera supaya nanti gambar kita lebih cantik ya, lebih banyak muka. Oke, satu, dua, tiga. Oke, page yang kedua. Satu, oh saya punya slow ah. Line saya tidak baik. Halo Olin. Oke, satu. Halo Desi. Satu, dua, tiga. Oke, page yang ketiga. Saya punya line tidak baik ya. Ada slow sedikit. Satu, dua, halo, tiga. Nanti ya, nanti ya, nanti ya. Ada yang sedang buka. Halo Winnie. Satu, dua, tiga. Oke, empat. Empat sudah ada ya. Oke, lima, enam, tujuh, delapan. Oke, so sekarang sesi bertanya. Boleh Kamu- Oke, Bapak Ibu sebelum ada sesi tanya jawab ya, saya ya, mau jelaskan dulu tadi ada pertanyaan penting ya Bapak Ibu ya tentang yang tadi di awal tentang kenapa kok penelitiannya di tikus gitu ya. Kenapa kok nggak di manusia begitu ya Bapak Ibu. Nah, saya mau jawab. Jadi, kalau pada penelitian kesehatan biasanya sering menggunakan tikus sebagai objek penelitiannya. Kenapa? Karena tikus tuh punya struktur genetik dan fisiologi yang mirip dengan manusia. Sehingga hasil penelitian di tikus itu bisa jadi apa ya, memberikan gambaran gitu tentang bagaimana proses itu terjadi pada manusia. Nah, selain itu, kita tuh kalau penelitian ada kode etiknya. Jadi melarang penggunaan manusia pada awal penelitian, terutama kalau ada resiko yang belum diketahui. Karena ada kode etik di mana nggak boleh uji coba ke manusia kalau itu beresiko. Jadi intinya melindungi gitu ya, melindungi manusia. Jadi pertama tikus, tapi bisa nggak diuji ke manusia? Bisa. Tapi perlu eh, ketat gitu Bapak Ibu. Biasanya perlu sidang etik. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu eh, kenapa bertanya gitu ya tadi penjelasan-penjelasan tadi kenapa pakainya kok tikus, kenapa bukan manusia begitu ya. Nah, itu tadi terjawab. Jadi memang ada kode-kode etik yang perlu ditaati oleh researcher apa oleh peneliti-peneliti dalam meneliti sebuah penelitian gitu. Jadi kayak memang dalam penelitian tuh perlu ada syarat-syaratnya. Oke, itu yang saya mau jawab Bapak Ibu. Em, saya mau silakan Bapak Ibu boleh apa langsung unmute ya Bapak Ibu ya. Silakan Nikomang Aryati boleh. Oke, kalau saya nggak bisa Margaret Leja boleh silakan. Oh, siapa? Ibu ini Nikomang Aryati.
Halo, bisa dengar suara saya? Oke. Iya, silakan Ibu. Halo. Oke, kalau gitu lanjut dulu ya. Ya, lanjut saja. Eh, Margaret Leja, boleh bisa? Oke, atau kalau enggak ini, Pak Johan, boleh? Oke, terima kasih Bu. Selamat malam Bu Sylvia. Selamat Selamat malam semua. malam. Ya, ini mau tanya aja Bu, apa namanya untuk pengguna stroke yang pembuluh darahnya sudah pecah itu biasanya kita itu konsumsinya apa selain kopi SH juaranya? Oke. Terima kasih Pak Johan buat pertanyaannya ya. Jadi, eh, ini bisa konsumsi YKB, Yungkian B ya. Yungkian B, soya, pollen. Minumnya 3 kali 2 saset sebelum makan. Rutinkan itu dalam waktu minimal 3 bulan. Ya Bapak Ibu ya, Eh, Pak Johan jadi memang perlu konsumsi itu. Nah kalau Pak Johan bisa tambahkan, misal ada bisa titip ke apa, yang ada punya teman atau saudara di Malaysia bisa ditambah YKK atau YKS. Jadi bisa membantu untuk mengeluarkan racun-racun yang ada. Dan kenapa pakai YKK atau YKS? Itu biasanya bantu untuk biasanya kan minum obat ya jangka panjang. Nah itu bisa menetralkan racunnya. Tapi kalau misalnya oh nggak bisa atau susah gitu, cukup dengan YKB. YKB itu yang oranye ya, yang warnanya orange, yang tulisannya Yungkien B Ganoderma. Nah itu ditambah soya dan polen. Jadi konsumsinya 3 kali 2 saset sebelum makan. Nah, itu ya. Itu yang diberi kotak oleh Didigan. Thank you, Didigan. Oke, lanjut. Boleh, silakan Bapak Ibu. Ada yang bertanya lagi di kolom chat, di kolom di sini ada Bu Margaret Leja bisa? Atau, oke, kalau enggak saya ini nih. Oh ya ada nih. Uni Kartika, boleh? Halo Mbak Sylvia, Ya, kedengeran suara saya? terdengar, terdengar. Mbak Sylvia, aku mau tanya ke Mbak Sylvia sama Didigan ya. Kalau ke Mbak Sylvia itu kan YKK sama YKS itu kan adanya di Singapura atau Malaysia. Nah, kalau misalnya jadi kalau berarti di Indonesia itu adanya apa aja ya? Terus apakah itu bisa membantu untuk orang yang seperti yang tadi Mbak Sylvia bilang yang untuk liver ya? Ya liver. Itu kalau tidak ada YKK YKS itu bisa dibantu dengan apa ya, Mbak? Oke, terima kasih. Oh iya, Nah, tapi terus ada yang satu mau lagi. ditanyakan ke Didikan? Ya, ya, aku mau tanya sama Didigan ini. Aku kan tadi sedikit dengar, maksudnya dengar ya bagaimana perjuangannya Didigan itu dalam apa? Dulu kan dia Didigan itu awalnya tuh hanya bankir gitu ya. Terus tiba-tiba dia terjun di MLM seperti ini. Nah, apakah juga mengalami kendala yang sama dengan maaf misalnya eh, ditolak atau gimana terus ada yang meremehkan atau gimana. Nah, itu apa sikapnya Didigan untuk menghadapi orang-orang yang eh, meremehkan, tidak menghargai, terus bilang ini mahal, apa pokoknya dengan alasan apapun, apakah yang Didigan lakukan dalam menghadapi orang-orang yang seperti itu? Itu aja sih Mbak Sylvia. Makasih. Ya, terima kasih. Ah, saya mau jawab ya dari pertanyaan. YKK, YKS memang adanya di Singapura dan Malaysia. Tapi kalau memang tidak bisa, susah begitu ya Bapak Ibu ya, bisa konsumsi YKI, Yungkien E. Yungkien itu ada, kita dapat sertifikat juga bahwa bisa untuk melindungi hati. Bisa itu. Terus kalau misalnya memang, oh ternyata budgetnya kurang, nggak bisa Yungkien I, bisa Yungkien Ganoderma. Bisa itu. Cuma memang yang paling efektif ya Yungkien I. Itu ya Mbak, kalau dari saya. UMI itu harganya berapa ya, Mbak? 800.
berapa ya, 800 berapa isi 20 saset gitu. Bentuknya serbuk ya, Mbak? Serbuk-serbuk. Iya, betul Oh, serbuk. oke. Iya. Makasih. Ya, mau yang pertanyaan kedua sama Oke, Didi. oke, saya jawab ya. Terima kasih karena bertanya ya. Oke, mengapa saya terima tantangan pasti ada ya. Semua orang, contohlah kita mendaki gunung ya, mendaki gunung. Pasti ada tantangannya. Hanya saya lihat tantangan itu sangat kecil ya. Dan kebanyakan orang dia lihat tantangan itu sangat besar. Bagi saya tantangan itu seperti kamu pergi perjalanan, kamu lihat, oh ini begitu saya akan enjoy the moment. Oke, karena saya tahu hasil itu saya mau. Itu mesti mau penting ya. Apakah hasil yang kamu mau itu sangat penting? Itu adalah tujuan kita menjalankan bisnis Songhor. Ya, saya fokus kepada hasil. Saya tidak fokus kepada perjalanan, prosesnya. Oke, paham ya? Siapa boleh bantu saya ketik jawabannya di sini? Saya Oh, fokus kepada hasil. Saya tidak fokus kepada prosesnya. Paham ya? whatever apapun itu ya, maksudnya ada halangan atau segala macam, tetap aja fokus karena saya mau, misalnya ibarat kata seperti kayak kita start dimulai, saya mau sampai di 100 meter itu, whatever yang ada di samping saya, di kiri kanan saya itu saya tetap jalanin gitu. Yes, betul. Oh, Ini butuh semangat ya, seperti orang yang sudah berjaya. So, kita mesti mau belajar apa pola pikir orang yang berjaya itu supaya dia bisa mencuci kita punya pikiran itu. Sangat penting. Paham ya? oke. Oke, itu pertama. Itu tujuan kamu mau ke mana. Oke? Dan tantangan itu hanya normal. Saya tidak akan lihat. Oke, kedua, ada orang yang tidak mau MLM, ada orang kata mahal, orang kata ini. Itu mesti ada jawabannya. Dia kata mahal. Saya akan tanya dia, mengapa kamu rasa mahal? Ah, kamu cari dokter ada solusi tak? Saya akan tanya begitu. Hmm, Dan dokter ya. tiada solusi kan? So, apa solusi kamu ada? Kalau tiada, so kita ada solusinya. So, kita punya tugas adalah tunjuk sekarang kita ada banyak materi. Dulu saya tidak apa-apa materi. Tunjuk saja kepada mereka materi yang kita ada itu. Akreditasi, sijilnya, semuanya untuk memberi mereka keyakinan. Itu Oke. penting. Oke ya? Ya, thank Oke, you. itu Didi. saja ya. Oke, thank you. Oke. Saya mau jawab pertanyaan di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Untuk terakhir ya ini Didigan ya. Oke, di sini ada bilang kalau penderita ginjal kronis kan tidak boleh minum banyak air. Apa solusinya? Iya betul ya. Jadi memang ada beberapa penyakit ginjal yang perlu perhatikan asupan airnya. Nah, bagaimana caranya kalau dari produk Songhor konsumsinya YKB, soya, polen 3 kali 2 saset sebelum makan. Nah, kalau misalnya di Malaysia atau Singapura bisa tambahkan YKK 1 saset begitu ya. Eh, Terus ditambah dengan lactoberry 3 saset. Oke. Terus ada pertanyaan lagi, kopi juara bisa nggak menyembuhkan penyakit paru-paru? Kopi juara itu punya kandungan Ganoderma. Betul, memang Ganoderma punya banyak manfaat. Tapi kalau ditanya bisa tidak menyembuhkan penyakit paru-paru, saya tidak mau overklaim. Karena tiap orang tuh berbeda, Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu perlu tahu bahwa kopi juara kandungan Ganodermanya sangat sedikit. Itu adalah pilihan minuman kesehatan. Bisa nggak itu kalau membantu untuk kesehatan paru-paru bisa? Tapi perlu untuk ditambah dengan produk Ganoderma lainnya. Seperti Yungkenbi, ditambah soya, tambah polen untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Begitu ya. Terus kalau stroke yang direkomendasikan apa? YKB, soya, polen 3 kali 2 saset sebelum makan ya. Nah, eh, terus apa? Ginjal. Oh boleh, tadi ini mau tanya ginjal boleh kenapa ya? Boleh ditulis ya. Kalau tumor di usus, oh usus ya.
Apa bisa dengan minum kopi juara? Sama ya, Bapak Ibu ya jawabannya ya. Eh, Bisa konsumsi kopi juara itu sebagai pilihan minuman sehat gitu ya, kopi sehat. Tapi kalau misal mau untuk lebih efektif ya, itu bisa ditambah dengan Yungkenbi, soya, polen gitu ya. Oke, eh terus oh ya itu udah terjawab ya. Untuk ginjal, sama ya tadi untuk ginjal ya Bapak Ibu ya. Apalagi sebentar osteoartritis. Nah, kalau untuk osteoartritis apa? Osteoartritis bisa pakai Yungkienbi, soya, polen, sama Viking. Ditambah Viking. Konsumsinya 3 kali 2 saset sebelum makan. Nah, oh untuk yang gagal ginjal dan cuci darah 2 kali seminggu. Nah, bisa konsumsi kalau di Indonesia bisa konsumsi YKB, soya, polen, minumnya 3 kali 2 saset. Nah, kalau yang pas hari itu cuci darah, konsumsinya setelah cuci darah supaya nggak terbuang. Jadi kalau di hari biasa itu bisa sebelum makan kan, tapi kalau pas cuci darah, pas hari H cuci darah, konsumsinya setelah cuci darah. Oke, eh, ini pertanyaan terakhir ya. Saya jawab ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau penyakit kanker payudara, gula darah tinggi, asam urat tinggi, dan stroke ringan, bisa minum kopi dan apa aja yang dikonsumsi dari produk ini. Oke, ah ini penyakit yang lumayan kompleks ya Bapak Ibu ya. Ada kanker payudara, gula darahnya tinggi, asam uratnya tinggi, dan stroke ringan. Nah, kalau ini, kalau memang ada budget yang lebih, Bapak Ibu bisa eh, beli dari Malaysia atau Singapura YKC. Itu baik sekali untuk kanker dan bisa bantu mengatasi hal-hal lain tadi. Gula darah, asam urat, stroke tuh bisa bantu dengan YKC. Bentuknya tablet. Memang ini mahal Bapak Ibu, tapi punya efektivitas yang tinggi. Dan konsumsi saja 4 tablet per hari, ditambah soya, tambah polen. Begitu. Tapi kalau memang oh susah begitu ya, konsumsi kalau di Indonesia YKB, soya tambah polen. Minumnya 3 kali 2 saset per hari. Oke, itu eh, dari saya ya Bapak Ibu ya. Didikan ada mau tambahkan? Oh, tidak. So, kamu siapa yang hari datang ini kan ada yang orang baru ya. Orang baru sila tanya kembali ke orang yang send link kepada Anda, rujuk kepada mereka. Dan kalau masih ada pertanyaan, sila tanya ke upline Anda atau vice manager upline Anda. Ya, dan Sylvia akan buat satu summary ya tentang semua penyakit ya, rujuk kepada situ. Ya, semua penyakit adalah sama ya, sama saja. Dan ada orang yang tanya ya, Sajara Kafi penyakit begini boleh minum. Apa-apa penyakit bisa minum ya, tetapi mau minum kopi untuk menjadi membaik ya, sukar sekali ya, mesti mau tambah Ganoderma. Ya, mesti mau tambah jamur ya, karena Sajara Kafi itu hanya minuman saja, minuman kesehatan saja. Ya, fatty liver ya, sudah jawab fatty liver B, B dengan I, B dengan I. Ya, so Sylvia, you can send the summary to them maybe by this week. Oke, itu saja. Oke, Hmm. itu dari kami, Bapak Ibu, dari saya dan Didikan. Terima kasih karena sudah datang dan eh, saya juga menyampaikan mohon maaf jika ada salah kata. Jadi saya mewakili juga Didikan, minta maaf kalau misal ada salah kata dengan apa yang kami ucapkan. Kami di sini hanya mau sharing dan bisa bermanfaat buat banyak orang. Semoga apa yang kita sharingkan tidak lupa ya Bapak Ibu ya, tapi bisa di-sharingkan ke banyak orang. Terima kasih. Sampai jumpa di seminar selanjutnya. Selamat Thank you, malam. Sylvia. Thank you, Didigan. Thank you so much. Terima kasih ya, Bapak Ibu. Ya, Ya, bye. terima